Halo semua, aku mau ngenalin nih tempat aku jalan-jalan kemarin pas Sabtu Minggu. Nggak nyangka loh ini di Jakarta, tepatnya di Glodok, di Jakarta Utara. Nah, gila sih, di sini bener-bener nggak rasa kayak Jakarta loh, bener-bener nuansanya tuh Chinese banget. Memang sesuai dengan namanya sih, Chinatown. But it was truly an amazing experience. Di sana kita bisa nemuin berbagai macam pernak-pernik Chinese, banyak-banyak juga barang jualan unik untuk perayaan Tahun Baru China atau Xincha. Nah, bahkan di sini aku nemuin bajai loh. Temen-temen udah pada pernah naik bajai belum? Nuansa-nuansa jalannya pun di sini lucu-lucu banget. Semuanya dihiasi dengan hiasan-hiasan lampion berwarna merah. Kebetulan banget nih aku ketemu narasumber yang turut ngebangun Chinatown ini. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Sebenarnya Pak Andre, ini tuh apa sih Pak? Ya, eh, desa wisata atau kampung wisata Pecinan Glodok adalah suatu kawasan wisata yang sebetulnya sudah eksis, sudah ada sebelumnya, tapi masih belum terkoneksi antar masing-masing stakeholder. Pengertian di sini kenapa? Kita kenal Pecinan Glodok itu merupakan bagian yang sama dari Kota Tua, bagian dari pada sejarah 495 tahunnya Kota Jakarta. Jadi awal mulanya Jakarta ya dari Kota Tua dan Pecinan Glodok ini, baru ke area lain. Nah, kami melihat bahwa Pecinan Glodok ini mempunyai potensi yang luar biasa di bidang pariwisata. Selain yang kita tahu, mungkin teman-teman bisa tahu di bidang bisnis ya, orang udah tahu Glodok pusat bisnis dulu kan, pusat elektronika. Nah, tetapi Glodok itu, Pecinan Glodok itu punya potensi lain, yaitu potensi pariwisata, di mana sebetulnya seperti pecinan-pecinan lain di kota-kota di Indonesia, bahkan di luar negeri yang kita sering sebut Chinatown. Pecinan Glodok ini punya sejarah sebetulnya lebih panjang gitu dibanding dengan daerah atau bahkan negara lain seperti di Singapura atau Malaysia. Kenapa? Tadi 495 tahun Jakarta, berarti minimal udah 400-an itu Pecinan Glodok dan Kota Tua. Kalau bicara sejarah sendiri, rata-rata mungkin pasca 1740 lah, pasca peristiwa Geger Pecinan, Pecinan area baru ini yang dulunya di dalam terus mesti keluar, menjadi area Pecinan. Dulu daerah istilahnya daerah buangan, bertumbuhlah menjadi area pemukiman penduduk, perdagangan, dan menjadi sebuah area. Kami sebetulnya awalnya adalah melihat peluang bagaimana potensi yang sudah ada ini kita bisa maksimalkan, khususnya di saat pandemi selama 2 tahun terakhir itu kan boleh dikatakan meluluh lantakan segala kegiatan pariwisata. Tetapi di sisi lain itu ada timbul yang namanya kan wisata digital ya, gitu, istilahnya sering jalan-jalan virtual. I see. Pak, banyak banget ya yang dieksplor. Ini aku kesempatan lo mau eksplor salah satu tempat kulinerannya di salah satu ganggang. Terus juga ada pancoran Chinatown Point. Tadi tuh aku ke situ Pak, bentuknya tuh kayak mall ya, banyak banget barang-barang jualan mulai dari baju, jam, terus juga tempat makan. Tapi yang serunya Pak, nuansanya tuh Chinese banget, bahkan sampai arsitekturnya tuh semua Chinese, very very aesthetic. And balik lagi Pak, aku berasa kayak aku tuh bukan di Jakarta, feelnya tuh kayak feel kalau nggak Hong Kong, Taipei gitu kan. Nah, ini kok bisa kepikiran sih Pak untuk menjaga dan memelihara, bahkan membuat suatu arsitektur bangunan yang sampai sebegininya. Karena saking uniknya nih Pak ya, dan saking true to identity-nya banget, sampai-sampai nih aku jalan pas di tadi Chinatown Point, Starbucks-nya bahkan itu tuh arsitekturnya bambu-bambu ala Chinese gitu. Sumpah, bukan apa-apa nih Pak, berasa di Kung Fu Panda, dimana semua-muanya bambu. Mulai dari atap, terus juga ala-ala genteng-genteng rumah-rumah China gitu. Terus di dalamnya pun aku sempat masuk, interiornya itu lebih ke bambu-bambu ya. Ada program waktu itu di program Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif ya, ada program Anugerah Desa Wisata. Nah, cuman karena memang kan itu program nasional, jadi tagline-nya adalah desa.
Kalau di Jakarta mungkin lebih cocok kita bilang kampung ya, karena kalau di Jakarta tuh nggak ada desa tapi kampung, kampung wisata Pecinan Glodok. Nah, ya itu kita punya kelebihan banyak sekali selain yang tadi disampaikan untuk bicara suatu area wisata urban khususnya ya. Akses paling gampang sekarang kita. Iya sih Pak, kalau soal akses bener banget. Di sini semuanya gampang banget dijangkau. Tadi pun aku ke sini itu temanku menggunakan angkutan umum, dan itu untuk Transjakartanya persis berhenti di depan pintu gerbang Chinatown ini. Aku pun pada saat ingin parkir semuanya gampang and easy to access. Masuk mall pun masih harus pakai peduli lindungi, dan itu semua dicek. Bener-bener amenity, accessibility-nya sangat terpenuhi. Tadi Pak, aku coba jalan-jalan ke tea house-nya nih, aus Pak, panas soalnya. Dan di dalam tea house-nya itu juga, pertama kita harus cek peduli lindungi, semua harus pakai masker, tapi tangibility-nya pun semua dihidangkan dengan sangat autentik Pak. Dari teh-teh tradisional, lalu juga peralatan-peralatan teh tradisional, bahkan sampai penjelasannya pun semua ada di situ. Terus juga pelayan-pelayannya tuh ramah banget Pak. Sampai akhirnya aku beli deh. Wisata ini kan satu, saya kebetulan pengurus suatu organisasi lembaga alumni daripada lembaga departemen, lembaga pemerintahan non departemen, yaitu membina suatu area. Yang kita bina adalah Kota Tua dan Pecinan Glodok. Yang case di Kota Tua itu tidak boleh dibilang tidak ada masyarakat, karena rata-rata itu pendatang atau non KTP DKI. Sedangkan kami membina itu adalah yang warga DKI. Nah, yang bisa dibina adalah Pecinan. Nah, Pecinan tadi saya lihat apa sih yang bisa digali gitu kan untuk membantu masyarakat pada saat itu pandemi. Jadi kami bikin kegiatan vaksinasi 1.000 warga, pekerja pariwisata, pekerja bisnis di Pecinan Glodok, 1.000 vaksin selama 2 kali ya, booster vaksin dan 1 dan kedua ya, bukan booster. Kebetulan saya juga penggiat budaya di organisasi Tionghoa, penggiat budaya Tionghoa dan juga sosial, Bang. Sehingga ketika Pecinan Glodok ini berkembang, ya kita mengajak teman-teman lain untuk bergabung, penggiat-penggiat sosial dan budaya, khususnya peranakan lah, jadi terbentuklah jadinya wisata Pecinan Glodok paguyuban. Wow, lengkap ya Pak ya. Jadi rasa aman, nyaman, dan tentramnya terpenuhi, amenitasnya terpenuhi, atraksinya banyak, terus juga aksesnya gampang lagi. Ancillary service-nya itu menurut Bapak apa aja sih Pak yang kurang dan masih bisa dipenuhi biar lebih lengkap dan tentunya menarik nih Pak untuk para pengunjung? Kira-kira apa ya Pak? Membuat area wisata ini menjadi lebih menarik, saya pikir itu harus dipikirkan, nggak bisa dari kami saja. Jadi adanya bantuan dari lain-lain akan bisa mempercepat area ini menjadi lebih baik, lebih nyaman. Seperti tadi misalkan bicara investor ya, kita tahu bahwa Pecinan Glodok ini area yang terbuka. Bagaimana menjadi area yang bisa diakses, tetapi mungkin berbayar, tetapi itu kan balik lagi, apakah pembayaran ini bermanfaat bagi si stakeholder tersebut. Nah, itu hal-hal seperti itu perlu dikaji. Tetapi saya hanya berpikir yang bisa dimaksimalkan sebetulnya dari masyarakatnya. Dalam arti kata, Pecinan ini posisi masyarakat adalah pedagang. Ya, dimaksimalkan potensi pedagangnya itu, gitu kan. Kalau kita bicara swasta yang sudah ada mungkin susah, karena mereka sendiri punya kemampuan dana yang besar, gitu kan, sangat besar bahkan, ya. Tetapi bagaimana dengan masyarakat yang lain, gitu kan, yang UMKM yang ada di pasar, tadi Desa Bekas 9, Gang Gloria, atau toko-toko yang ada. Kami berpikir ke depannya kalau bisa dibentuk dalam koperasi kah, paguyuban kah, jadi mempunyai daya tawar, daya beli yang lebih bagus. Mungkin kita bisa di sana, karena di sini sudah mature, sudah matang gitu. Oke, berarti tinggal masyarakatnya aja nih Pak yang dibangun ya Pak ya.
Thank you banget Pak atas informasinya. Oke teman-teman, segitu aja. Sampai ketemu lagi di objek-objek berikutnya. Bye!